Satu kata, satu masa, satu luka yang terlalu dalam untuk dilupakan. Ketika tanah air dijanjikan kemerdekaan, yang datang justru penjajahan yang lebih kejam. Rakyat tadi minta pendapatnya, hanya dipanggil lalu dipaksa. Menjadi buruh perang di medan yang bukan medan mereka. Dibungkam, diperas, dan dibuang. Inilah kisah mereka yang tak tertulis dalam buku pelajaran, tapi hidup dalam jejak sejarah kita. Tahun 1942, Perang Dunia II sampai ke Nusantara. Tentara Jepang yang bergerak cepat dari utara mengalahkan Belanda hanya dalam hitungan minggu. Bagi banyak rakyat Indonesia yang sudah ratusan tahun dijajah, Jepang tampak seperti harapan baru. Mereka datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara tua, membawa janji kemerdekaan di bawah panji Asia Timur Raya. Namun harapan itu segera berubah menjadi ilusi. Yang datang bukan bebas, melainkan penjajahan baru dengan sistem yang lebih kejam, lebih terstruktur dan tanpa belas kasihan. Rakyat tidak hanya dijajah, kini mereka dijadikan alat perang dalam sistem kerja paksa masif yang disebut Romusa. Romusa, satu kata yang singkat, tapi mewakili penderitaan panjang jutaan rakyat Indonesia. Romusa bukan sekedar pekerja, ia adalah simbol bagaimana manusia bisa diperlakukan seperti Allah, tanpa hak, tanpa suara, tanpa pilihan. Mulanya pemerintah militer Jepang memerintahkan desa-desa untuk menyumbang tenaga. Para kepala desa tak punya pilihan. Mereka mendata warganya dan mengirim mereka dengan atau tanpa izin keluarga. Yang dikirim tak hanya orang dewasa, remaja, pemuda, bahkan anak-anak yang belum cukup umur. Ikut diangkut dari desa ke kota, dari kota ke pelabuhan.
sana mereka dipaksa bekerja siang dan malam, menggali tanah, menyeret batu, membangun jalan, terowongan, dan rel kereta. Semua untuk mendukung ambisi perang Jepang di Asia Pasifik. Tidak ada gaji, tidak ada jaminan hidup, dan bagi banyak dari mereka, tidak ada jalan pulang. Romusa bukan sejarah kecil, ia adalah kisah besar tentang penderitaan yang sering dilupakan. Setelah perang usai dan Jepang menyerah, banyak dari mereka yang menjadi Romusa tidak pernah pulang. Sebagian ditemukan terkubur massal di tanah asing, sebagian lagi hilang begitu saja dari catatan sejarah. Bagi keluarga mereka, yang tertinggal hanyalah tanda tanya dan hidup yang tak pernah lagi lengkap. Romusa meninggalkan luka dalam bukan hanya fisik, tetapi juga sosial dan generasional. Petani kehilangan lumbung, anak-anak tumbuh tanpa bimbingan ayah. Ekonomi desa lumpuh karena kehilangan tenaga kerja. Namun lebih dari itu, yang hilang adalah rasa kepercayaan terhadap mereka yang pernah disebut saudara. Sejarah mereka sempat nyaris dilupakan, tetapi hari ini kita mulai menyusun kembali potongan-potongan ingatan agar mereka tak hanya dikenang sebagai korban, tapi sebagai saksi dari betapa kejamnya perang bagi yang tidak memegang senjata.